Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Pranata. Saya kuliah di Politeknik Negeri Sambas dan saya dari Prodi Akuntansi Keuangan Perusahaan 4B. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait tentang perjurnalan PPh terhutang. Nah, apakah PPh terhutang itu? Pajak terhutang merupakan sejumlah nilai dari kewajiban pajak yang harus dibayar wajib pajak, baik wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi ke negara. Pajak terhutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau bagian tahun pajak sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Masa pajak adalah sama dengan 1 bulan kalender. Tahun pajak adalah sama dengan 1 tahun kalender atau tahun takwin. Tahun pajak bisa menggunakan jangka waktu Januari hingga Desember, namun bisa dikecualikan jika mengajukan izin untuk menggunakan jangka waktu lain. Dasar hukum pajak terhutang. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP. Undang-undang ini mengatur ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pada pasal 10, undang-undang ini dijabarkan bahwa pajak terhutang adalah pajak yang harus dibayar pada saat tertentu dalam masa pajak, tahun pajak, atau bagian tahun pajak. Yang kedua, Undang-Undang KUP pasal 1 ayat 10. Deskripsi pajak terhutang dalam Undang-Undang KUP pasal 1 mirip dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh. Undang-undang ini merupakan versi lebih baru dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Pasal 17 dalam undang-undang ini memuat tarif pajak penghasilan untuk orang pribadi dan badan. Wajib pajak membutuhkan informasi ini untuk menghitung pajak terhutang dari penghasilan kena pajak. Keempat, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Kelima, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Keenam, Per/4/PJ/2009 Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 4 Tahun 2009 tidak secara khusus menyebut pajak penghasilan terhutang. Akan tetapi peraturan ini memuat penjelasan sejak petunjuk untuk melakukan pencatatan pajak penghasilan, khususnya bagi wajib pajak orang. Ketujuh, Per/32/PJ/2015 Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 32 Tahun 2015 juga mengatur tarif pajak penghasilan dengan fokus pada pajak penghasilan pribadi. Peraturan ini juga membedakan tarif yang dikenakan pajak wajib pajak yang sudah memiliki NPWP dan yang belum. Jenis pajak terhutang. PPh terhutang atau pajak penghasilan terhutang adalah pajak terhutang yang dihitung dari penghasilan kena pajak. Pertama, PPh pasal 21. PPh pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan atau sebagai imbalan atas jasa. Subjek pajak PPh pasal 21. Wajib pajak yang dipotong PPh pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan pegawai, karyawan, atau karyawati tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja dan atas jasanya itu ia memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala. Pegawai, karyawan, atau karyawati lepas adalah orang pribadi yang bekerja untuk pemberi kerja dan hanya menerima upah jika ia bekerja. Penerima honorium adalah orang pribadi atau sekelompok orang pribadi yang memberikan jasanya dan atas jasanya ia memperoleh imbalan tertentu sesuai dengan jasa yang diberikannya. Penerima upah adalah orang pribadi yang atas jasanya ia memperoleh upah seperti upah harian,
upah borongan dan upah satuan. Dan untuk tarif PPh terutang pasal 21, pertama, wajib pajak dengan penghasilan tahunan hingga 50 juta adalah tarifnya 5%. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan 50 juta sampai 250 juta tarifnya adalah 15%. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan 250 sampai 500 adalah 25%. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 500 juta adalah 30%. Wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dikenai tarif 20% lebih tinggi dari tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP, sehingga total PPh pasal 21 yang dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah yang seharusnya dipotong. Kedua, PPh pasal 22. PPh pasal 22 adalah pungutan pajak yang dilakukan atas pembelian barang impor dan pembelian atau penjualan barang di bidang usaha tertentu. Oleh karena itu, yang dikenakan pungutan PPh pasal 21 adalah pemasok barang kepada pemerintah, importer, dan pemasok atau pembeli barang badan-badan tertentu. Pajak penghasilan atau PPh pasal 22 adalah PPh yang dipungut oleh 1. Bendahara pemerintah pusat atau daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lain berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Yang kedua, badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Untuk tarifnya, untuk tarif pajak PPh pasal 22, besarnya pungutan pajak penghasilan pasal 22 ditetapkan sebagai berikut. Atas impor yang menggunakan angka pengenal impor atau API 2,5% dikali nilai impor, non API 7,5% dikali nilai impor. Dan atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, bendahara pemerintah, BUMN atau BUMD sama dengan 1,5% dikali harga pembelian. Ini tidak termasuk PPN dan tidak final. Yang ketiga, PPh pasal 23. Pajak terhutang PPh pasal 23 adalah terhutangnya pajak penghasilan atas dividen pada saat pembayaran dan saat disediakan untuk dibayarkan, saat bunga dan sewa, jatuh tempo, saat royalti dan imbalan jasa teknil atau jasa manajemen maupun jasa lainnya ditentukan dalam kontrak, perjanjian atau faktur. Untuk tarif PPh pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto atas dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan 21, dan sebesar 2% dari jumlah bruto atas sewa penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenakan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Yang keempat, PPh pasal 25. PPh pasal 25 orang pribadi. Wajib pajak orang pribadi tertentu adalah wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang pengencer yang mempunyai satu atau lebih tempat usaha. Dalam hal ini, tempat domisili berada dengan tempat kegiatan usaha bisa dalam satu wilayah KKP atau berada di wilayah KKP. Untuk tarif PPh pasal 25, wajib pajak orang pribadi pengusahaan tertentu adalah sebesar 0,75% dari jumlah peredaran bruto per bulan dari masing-masing tempat usaha. Pajak ini bersifat tidak final sehingga dapat dikreditkan pada akhir tahun pajak. PPh pasal 25 badan. PPh 25 badan adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah atas keuntungan bisnis. PPh 25 badan ini juga
merupakan pembayaran pajak penghasilan badan yang dilakukan secara diangsur. Untuk tarif PPh pasal 25 badan, secara garis besar terdapat 3 golongan tarif PPh pasal 25 badan sesuai dengan tingkat penghasilan kotornya. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, apabila penghasilan bruto suatu badan tidak lebih dari 4,8 miliar, maka tarif PPh yang dikenakan adalah 1% dikalikan dengan penghasilan kotor. Yang kedua, jika penghasilan antara 4,8 miliar hingga 50 miliar, maka tarif PPh yang dikenakan pada badan tersebut sebesar 25% atau 0,6 miliar dari penghasilan kotor dikali PKP. Yang ketiga, apabila penghasilan lebih dari 50 miliar rupiah, maka perhitungan PPh-nya dikenakan tarif sebesar 25% dikali PKP terhutangnya PPh pasal 25 daring 29 badan ini terjadi pada saat adanya kekurangan pajak orang pribadi yang terhutang pada akhir tahun pajak. Yang kelima, PPh pasal 26. PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan kepada wajib pajak luar negeri atas penghasilannya yang bersumber dari Indonesia. Untuk tarif PPh pasal 26, yang pertama, PPh pasal 26 20% dikali penghasilan bruto. Perhitungan tersebut diterapkan untuk penghasilan yang bersumber dari modal dalam bentuk dividen, bunga termasuk premium, diskonto, premi swap, dan imbalan karena jaminan pengambilan uang, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya. Yang kedua, PPh pasal 26 20% dikali penghasilan neto. Perhitungan tersebut diterapkan untuk penghasilan dari penjualan harta di Indonesia, premi asuransi, dan resuasi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri. Yang ketiga, PPh pasal 26 20% dikali penghasilan kena pajak dikurang PPh terhutang. Perhitungan tersebut diterapkan pada bentuk usaha tetap di Indonesia yang penghasilannya atau bagian labanya tidak ditanamkan kembali di Indonesia. Yang keenam, PPh pasal 4 ayat 2. PPh pasal 4 ayat 2 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan tertentu serta bersifat final. Untuk tarif pajaknya, besarnya pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak berupa bunga obligasi adalah diskonto dari obligasi dengan kupon sebesar 15% bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, dan 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan. Kunto dari obligasi tanpa bunga sebesar 15% bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, dan 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap dari selisih lebih harga jual atau nominal di atas harga perolehan obligasi. Berikut ini macam-macam objek pajak dengan tarifnya masing-masingnya yang telah diatur pemerintah. Yang pertama, tarif PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 0 sampai 20%. Tarif ini merupakan bunga dari kewajiban. Penjelasan lebih rinci termasuk dalam PP No 16 tahun 2009. Selanjutnya, tarif PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 0,1%. Tarif pajak sebesar 0,1% ini dikenakan pada transaksi dari penjualan saham atau pengalihan ibu kota mitra perusahaan yang telah diterima oleh modal usaha
sebagaimana telah diatur di dalam PP No. 4 Tahun 1995. Selanjutnya, tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 sebesar 0,5%. Tarif pajak ini untuk transaksi penjualan saham pendiri 0,5% dan saham bukan pendiri atau non-founder sebesar 0,1%. Ketentuan ini tercantum dalam PP No. 14 Tahun 1997. Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 sebesar 2-6%. Tarif pajak ini untuk jasa konstruksi. Penjelasan lebih lanjut bisa ditemukan pada PP No. 51 Tahun 2008 serta turunannya PP No. 40 Tahun 2009. Selanjutnya, tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 sebesar 2,5%. Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 sebesar 2,5% ini untuk transaksi dividen berjangka panjang yang telah diperdagangkan di bursa sebagaimana telah diatur PP No. 17 Tahun 2009. Untuk perhitungannya, di sini saya mengambil contoh perhitungan dari PPh Pasal 21. Berikut adalah contoh PPh Pasal 21. Yang pertama, Teddy merupakan karyawan PT Bambang Abadi dengan status TK Daring O, mendapatkan gaji kotor, tunjangan, dan penghasilan lainnya selama setahun sebesar 180 juta. Dari informasi penghasilan ini diketahui potongan PPh Pasal 21 ia adalah sebesar 22 juta. Penyelesaiannya, gaji sebesar 180 juta berada di sebelah debit, kas sebesar 158 juta berada di sebelah kredit, sedangkan utang PPh Pasal 21 sebesar 22 juta berada di sebelah kredit. Untuk soal selanjutnya, pada tanggal 20 April memperbaiki komputer ke toko sentral seluler dengan ongkos kirim sebesar 2 juta dipotong PPh Pasal 21. Penyelesaiannya, beban pemeliharaan peralatan sebesar 2 juta berada di sebelah debit, kas sebesar 1.900.000 berada di sebelah kredit. Utang PPh Pasal 21 dengan 5% dikali 2 juta hasilnya 100.000 berada di sebelah kredit. Nah, itulah materi yang saya sampaikan terkait PPh terhutang. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.